Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Selvina Doranggi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Saya Cynthia Bella Alias selaku moderator untuk presentasi hari ini yang dimana kelompok kami akan membahas tentang lipid atau lemak dan materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya Mise. Pada Mise saya silakan. Kita masuk dalam pengertian lipid. Lipid adalah molekul organik yang larut dalam pelarut nonpolar seperti pelarut organik dan tidak larut dalam air. Ini termaksud lemak, minyak, lilin, steroid, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Lipid adalah komponen penting dalam struktur sel, penyimpanan energi, dan sumber energi. Jenis-jenis lipid. 1. Lemak. Lemak yaitu lipid yang utama untuk penyimpanan energi dalam tubuh dan terdiri dari asam lemak dan gliserol. 2. Minyak. Minyak yaitu lemak cair pada suhu kamar yang berasal dari tumbuhan atau hewan dan digunakan dalam makanan dan industri. 3. Lilin. Lilin yaitu lipid padat yang tidak larut dalam air, digunakan dalam pembuatan lilin dan pelumas. 4. Steroid. Steroid yaitu termaksud hormon steroid seperti estrogen dan testosteron, serta kolesterol yang merupakan komponen penting dalam membran sel dan prekursor hormon steroid. 5. Fosfolipid. Fosfolipid yaitu komponen utama membran sel yang terdiri dari gliserol, 2 asam lemak, dan sebuah gugus fosfat. 6. Glikolipid. Glikolipid yaitu lipid yang memiliki gugus gula dan berfungsi sebagai komponen membran sel dan pengenalan sel. 7. Vitamin lipid. Vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dan memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asis. Baik, saya lanjut di fungsi lipid. Fungsi lipid digunakan oleh organisme untuk menyimpan energi sebagai molekul pemberi sinyal. Misalnya hormon steroid sebagai pembawa pesan intraseluler dan sebagai komponen struktural membran sel. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K adalah lipid yang berbasis isoprena yang disimpan di hati dan lemak. Beberapa jenis lipid harus diperoleh dari makanan, sementara jenis lainnya dapat disintesis di dalam tubuh jenis lipid. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Satya. Struktur lipid. Meskipun tidak ada struktur tunggal yang umum untuk lipid, golongan lipid yang paling umum terdapat adalah trigliserida, yaitu lemak dan minyak. Trigliserida memiliki tulang punggung gliserol yang terikat pada 3 asam lemak. Jika ketiga asam lemak tersebut identik, maka trigliseridanya disebut. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Dini. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan metabolisme lipid dan ini adalah contoh metabolisme lipid. Jadi, metabolisme lipid adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pembentukan, penguraian, dan pengangkutan lipid dalam tubuh. Ini melibatkan beberapa tahap termasuk pencernaan lemak dalam usus, penyerapan lemak oleh usus ke dalam darah, ini usus halus, turun ke kilomikron, dan masuk ke kapiler. Kapiler ada lipoprotein lipase dan asam lemak bebas, dibagi menjadi 2 yaitu otot dan juga jaringan adiposa. Lalu masuk ke sisa kilomikron dan naik ke reseptor sisa, lalu ini ada hati, dan
dan di hati terdapat kolesterol dan juga lemak bebas asam. Terima kasih. Baiklah, itulah materi yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Kami buka 3 pertanyaan. Bagaimana proses pencernaan dan penyerapan lipid dalam tubuh? Saya ulangi lagi. Bagaimana proses pencernaan dan penyerapan lipid di dalam tubuh? Terima kasih. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, mengapa lemak sangat penting untuk penyimpanan energi dalam tubuh? Mengapa lemak sangat penting untuk penyimpanan energi dalam tubuh? Terima kasih. Saya beri kelompok 5 yang bertanya. Jelaskan peran asam empedu yang disintesis dari kolesterol dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firda. Mengapa lemak sangat penting untuk penyimpanan energi dalam tubuh? Jawabannya, karena mereka mengandung lebih dari 2 kali lipat energi yang dapat disimpan dalam jumlah yang sama dari karbohidrat atau protein. Selain itu, lemak juga berperan dalam melindungi organ dalam tubuh dan membantu dalam penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iva. Bagaimana proses pencernaan dan penyerapan lipid di dalam tubuh? Proses pencernaan lipid dimulai di mulut dengan sedikit pemecahan oleh enzim saliva, tetapi pemecahan utama terjadi di usus kecil. Di sana empedu diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Dipecahkan dan dilepaskan ke usus kecil saat makanan yang mengandung lemak masuk. Empedu membantu mengemulsi lemak, memecahnya menjadi partikel yang lebih kecil sehingga enzim pencernaan seperti lipase dapat bekerja lebih efisien. Setelah lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, mereka diserap oleh usus kecil dan masuk ke dalam aliran darah. Di sana mereka diangkut ke sel-sel tubuh di mana mereka bisa digunakan untuk energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Lemak juga dapat digunakan untuk membangun membran sel, mensintesis hormon dan berbagai fungsi lainnya dalam tubuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aninda. Jelaskan peran asam empedu yang disintesis dari kolesterol dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak. Asam empedu yang disintesis dari kolesterol di dalam hati memainkan peran penting dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak. Mereka membantu emulsi lemak, memecahkannya menjadi partikel-partikel kecil yang lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Ini meningkatkan efisiensi penyerapan lemak dan nutrisi lainnya di usus halus. Baiklah, itulah
presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.